Pertobatan bukanlah diukur dengan sebatas berhentinya dosa dan kebiasaan buruk, tapi tingkat akurasi terhadap kehendak Tuhan. Pertobatan itu bukan diukur sebatas berhentinya dosa dan kebiasaan buruk, tetapi perubahan tingkat akurasi terhadap kehendak Tuhan. Ingat, saudara pernah belajar dosa itu artinya hamartia. Hamartia itu miss target. Oke, lihat ya. Pelajarannya apa? Biasanya itu seperti diabaratkan seperti lomba panah. Di panahan itu biasanya ada yang namanya sasaran, titik merah di tengah. Nah, orang itu memanah dari jauh, terus begitu dilepas, begitu anak panah itu meluncur dan mengenai 1 atau 10 cm dari titik merah, itu namanya miss target. Dia nyerah? Enggak, ambil anak panah kedua, dilepaskan, begitu melesat. Tadinya 10 cm, jadi 5 cm. Sudah kena sasaran belum? Belum. Masih miss target. Terus lagi coba. Sampai 3 cm udah sedikit lagi. Tapi tetap masih miss target. Nah, pertobatan itu bukan diukur sebatas berhentinya dosa dan kebiasaan buruk yang kita lakukan. Tetapi tingkat akurasi terhadap kehendak Tuhan. Nah, saya perlu jelaskan di tempat ini. Lihat ini. Pertanyaannya dan pergumulan seorang yang dewasa rohani bukanlah apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Coba mendengar, saudara pernah gak ketemu sama orang Kristen bilang gini, Pak, ini ada tawaran kerja nih, kira-kira ini kehendak Tuhan bukan ya? Tiba-tiba saya ada tawaran pindah ke kota lain gitu, ini menjanjikan ini, tapi saya lagi bergumul, ini kehendak Tuhan bukan ya? Nah, bertahun-tahun lamanya saya berkutat di area itu. Sampai satu hari Roh Kudus sadarkan. Nah, kehendak Tuhan itu ada 3. KW1, KW2, KW3. Lihat ini. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiran kita berubah, pola pikir kita berubah, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, terus, dan yang berkenan, ini grade-nya ya, KW-nya ya, dan yang sempurna. Kalau saudara belajar firman, bergaul dengan firman, maka tingkat akurasi saudara dalam memahami kehendak Tuhan mulai bertumbuh. Kita udah bukan main gini, ini baik bukan ya? Semua baik, tapi belum tentu yang baik itu sempurna. Betul gak ini? Saudara setuju gak? Bahwa setiap kita ini punya kehendak Tuhan yang sempurna. Pertobatan itu adalah penyesuaian diri untuk makin hari makin pas dengan kehendak Tuhan atas hidup kita. Jadi bukan cuma berhenti ini, ngelakuin ini. Bukan itu aja. Kita ini fokusnya, saya udah gak gitu loh. Loh, kamu tahu gak kehendak Tuhan dalam hidup kamu? Dan kehendak Tuhan pun ada yang KW1, KW2, sama KW3. Nah sekarang saudara bisa nangkap gak hamartia itu, apa hubungannya hamartia dengan penjelasan saya? Pentingnya kita hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna buat kita. Karena kalau kita belum hidup sama kehendak Tuhan yang sempurna, kita sebetulnya masih hamartia nih. Makanya perlu terus bertobat sampai akhirnya akurasinya makin dekat. Itulah pertobatan. Saya berharap gambar ini bisa menjelaskan saudara, bahwa proses pertobatan itu ketika kita mulai berubah, yang tadinya kita diperintah oleh diri sendiri, diperintah oleh setan, sekarang kita mulai berkata, Tuhan yang perintah. Dan waktu kita mulai ngambil keputusan itu, maka kita akan mulai melakukan hal-hal yang baik. Oke? Tapi waktu terus melakukan hal yang baik, apakah cukup hal-hal baik? Tidak dong. Kita harus belajar bergaul dengan firman, sehingga makin hari kita jadi makin tahu, oh ada yang berkenan ternyata. Sampai kita mulai menghidupi dari sekedar yang baik, berubah jadi naik tingkat jadi yang berkenan. Tapi terus apakah puas dengan yang berkenan? Kita bilang, Tuhan aku pengen pas, selaras dengan kehendak Tuhan yang sempurna buat hidupku. Tuhan ngerancang apa buat saya, aku mau menghidupi itu. Itu namanya sempurna. Nah itu gak terjadi dalam satu hari loh saudara. Itu sebuah proses. Makanya proses pertobatan adalah proses peningkatan akurasi
dalam kehidupan kita terhadap kehendak Tuhan atas kehidupan kita.